Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Wacana pemakzulan Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin naik jadi presiden. Jadi gimana begitu kan ya? Kalau Kiai Ma'ruf Amin menjadi presiden, saya lebih lebih percaya kepada Kiai Ma'ruf Amin dengan Pak Jokowi ketimbang Pak Jokowi begitu kan. Karena apa? Karena bisa saja satu sisi ya kejujuran dari Kiai Ma'ruf Amin di situ begitu. Tapi apakah Kiai Ma'ruf Amin bisa disetir? Kan begitu logikanya begitu ya. Di umur yang sudah berapa begitu kan ya yang kemudian bisa saja disetir sana sini begitu. Kalau Pak Jokowi dimakzulkan begitu kan. Tetapi kalau memang ini terjadi, wah, ini ada kelucuan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Belum lama begitu kan. Dalam artian lama tidak muncul, tiba-tiba muncul menjadi presiden begitu. Siapa yang tidak tertawa di situ begitu. Tapi saya lihat bahwa menurut saya pribadi kejujuran dari Kiai Ma'ruf Amin lah yang harus kita pandang bahwa demi bangsa dan negara dibandingkan dengan kejujuran dari Pak Jokowi begitu kan. Ya kejujuran Pak Jokowi kan tujuannya kan ya lihat saja begitu, ada tujuan di situ begitu ya. Maka kalau dimakzulkan otomatis Kiai Ma'ruf Amin menjadi presiden begitu. Lantas bagaimana dengan Prabowo Gibran begitu kan ya? Kalau ada salah satu dari uzur mereka begitu, maka si Gibran akan naik di situ begitu ya menjadi presiden. Kita tunggu saja begitu secara kalkulasi politik begitu kan ya. Tetapi saya harap bahwa kalau memang masyarakat itu bersatu ada pemakzulan, maka itu mungkin bisa terjadi. Kalau belum ya bersatu ya tidak mungkin, saya sampai kapanpun tidak mungkin begitu ya. Wacana pemakzulan Jokowi Wapres Amin naik jadi presiden ya. Dukung pemakzulan Jokowi sebelum negeri ini tambah parah katanya ya. Dianggap berhalangan dan tidak memenuhi syarat untuk menggantikannya. Otomatis ya Minhan saat ini yang jadi presiden. Ya jadi presiden sementara lah di situ ya. Pantas sekarang pansos terus begitu kan ya. Poinnya makzulkan dulu perkara lain belakangan katanya ya. Mantap biar Pak Kiai gantikan agar bersih pemilu akan datang tanpa campur tangan Jokowi. Kalau setelah lengser dia mau cawe-cawe seperti apapun pasti dibebaskan ya katanya. Lumayan lah Pak Ma'ruf Amin masih ada 1 tahun biar ngerasain nomor 1 di Indonesia katanya ya. Tapi saya kira kalau pemakzulan itu kan jarang ya terjadi begitu kalau masyarakat tidak bersatu begitu. Tapi kalau masyarakat bersatu bukan tidak mungkin ada pemakzulan di situ begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan rezeki katanya ya tak akan bisa Jokowi itu kuat ya. Beliau ya punya kartu sakti. Jangan coba-coba ya katanya ya. Nggak bisa sekali ya, segerakan saja agar ijazah palsu juga bisa terungkap ya. Ini banyak sekali, ada laporan banyak begitu kan, ijazah palsu dan sebagainya begitu. Pada hakikatnya kita tahu saja bahwa persoalan-persoalan ini menganggap bahwa apa yang terjadi begitu kan kepada bangsa dan negara ya menurut saya pribadi lebih baik ya Kiai Ma'ruf Amin di situ begitu kan ya. Biar kelihatan di situ begitu bagaimana untuk memimpin bangsa kita begitu. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa wah ini kalau Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden lalu kemudian menjadi presiden mampukah seperti Pak Jokowi katanya begitu ya. Jadi masih menjadi perdebatan di situ begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bisa begitu ya. Wacana pemakzulan Jokowi Wapres Amin ya naik jadi presiden ya. Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo mengemuka dalam sepekan terakhir ya isu pemakzulan mengelinding dari wacana usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi MK dari anggota DPR fraksi PDIP Perjuangan. Sebab adalah MK mengeluarkan putusan syarat batas usia capres cawapres ya yang meloloskan putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres. Bahkan yang mengajukan hak angket terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi kita tahu begitu kita tegak lurus terhadap konstitusi itu ya tegas Masinton dalam rapat paripurna di Jakarta. Bahkan lalu bila ada dimakzulkan apakah Wapres Ma'ruf Amin bakal naik tahta jadi presiden. Pengamat politik dari Formapi Lucius ya harus menyebutkan hal itu tersebut bisa saja itu terjadi ya. Kalau Kiai Ma'ruf Amin menjadi presiden, siapa yang diuntungkan di situ begitu kan? Ya banyak di situlah yang diuntungkan begitu.
Jadi bisa saja ada strategi yang baru yang dimainkan Pak Prabowo di situ begitu kan ya. Agar di satu sisi melihat bahwa apa yang terjadi selama ini ya kalau ada pemakzulan itu terjadi. Tapi saya kira pemakzulan tidak akan terjadi kalau masyarakat itu ya tidak kompak di situ begitu. Kalau kompak baru bisa begitu, apalagi di parlemen punya kekuatan begitu. Misalnya ada PDIP, ada Nasdem, ada PKB, ada PKS, ada P3 bergabung di situ, bukan tidak mungkin begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ya begitu ya, ini benaran katanya. Menurutnya tak mudah usulan hak angket menuju ke pemakzulan. Proses ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Karena nggak gampang dan singkat juga tuh angketnya berjalan ya. Bisa-bisa baru keluar pas masa jabatan Pak Jokowi selesai. Hal senada juga disampaikan pengamat politik lainnya Ujang Komarudin yang masih melihat bakal terjadi pertarungan politik antara DPR ya jadi mengusulkan hak angket. Karena itu saya melihat mengusul begitu langkah-langkah itu pasti akan diserang balik ya akan dikerjain ya. Ia juga menilai posisi politik Jokowi masih kuat di parlemen sehingga isu pemakzulan bakal menguap dengan sendirinya. Bahkan dikatakan sementara itu politikus PDIP Masinton Pasaribu ya hanya menjawab singkat soal wakil Mapres ya. Wakil Ma'ruf Amin yang bakal naik tahta menjadi presiden bila Jokowi dimakzulkan. Diketahui pemakzulan presiden secara tegas telah diatur dalam pasal 7A, 7B Undang-Undang 1945. Bahkan dalam aturan itu dijelaskan presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan jabatannya oleh MPR dan DPR dengan mekanisme tertentu, yaitu pemakzulan bisa dilaksanakan apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Apapun pasal 7A ya, lalu kemudian 7B Undang-Undang 1945 secara lengkap berbunyi, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya. Itu kan masih membutuhkan waktu yang lama katanya begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini begitu ya. Yang terjadi selama ini kalau kita lihat bahwa ya tidak mungkinlah ya ada pemakzulan kepada Pak Jokowi kalau rakyat masih belum bersatu apalagi di parlemen kalah begitu kan. Kekuatan Pak Jokowi di parlemen masih kuat begitu kan. Mungkin ya P3 tidak mau ya jelas di situ begitu kan. Mungkin dari Nasdem juga tidak mau dimakzulkan di situ begitu karena punya dampak di situ. Kalau PKS, PKB dan PDP sudah bergabung saya kira kan masih kalah begitu kan. Sedangkan era Pak Jokowi koalisi Pak Presiden Prabowo ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, terus kemudian ada Partai Demokrat di situ begitu kan ya yang punya basis dukungan yang sangat besar di situ, bukan tidak mungkin begitu kan ya. Jadi pada intinya kekuatan Pak Jokowi itu sangat masih kuat di situ ya. Kalau setelah lengser di penjara, wah ini yang menjadi tantangan begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.